Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Ya, tak kenal maka kenalanlah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizin. Kemudian rekan kelompok saya ada Yuliana dan Eli Jumaatul Aulia. Kali ini siapa sih yang nggak tahu apa itu saham? Saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak pemodal atas perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi sudah lumrah sekali ya untuk saham ini, teman-teman pasti tahu lah. Kita lanjut. Ya, ada saham biasa, teman-teman. Saham biasa ini merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Saham biasa adalah tanda bukti memiliki perusahaan di mana pemiliknya disebut sebagai pemegang saham. Bukti bahwa seorang atau suatu pihak dapat dianggap sebagai pemegang saham adalah apabila mereka sudah tercatat sebagai pemegang saham dalam buku yang disebut Daftar Pemegang Saham atau DPS. Ya. Kemudian ada hak nih dari pemegang saham biasa. Yang pertama adalah hak untuk kontrol. Hak kontrol ini yaitu hak pemegang saham biasa untuk memilih atau mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaan. Kemudian yang kedua nih, ada menerima bagian keuntungan. Hak menerima bagian keuntungan ini yaitu hak pemegang saham biasa untuk mendapatkan bagian dari keuntungan perusahaan. Nah, ketika kita sudah memiliki saham itu, kita berhak untuk mendapatkan bagian keuntungan perusahaan, gitu ya. Saham dari perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada preemptive. Hak preemptive yaitu hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan lembar saham untuk tujuan melindungi hak kontrol dan pemegang saham lama dan melindungi harga saham dari kemerosotan nilai. Kemudian kita lanjut saham preferen. Ya, saham preferen ini adalah saham gabungan atau hybrid antara obligasi dan saham biasa. Kemudian ada nih juga hak istimewa dari saham preferen. Yang pertama adalah hak terhadap dividen. Ya, hak terhadap dividen ini yaitu hak menerima dividen terlebih dahulu dibandingin saham biasa. Jadi keuntungannya kita memiliki hak untuk menerima keuntungan terlebih dahulu dibandingin dengan saham biasa tadi, teman-teman. Kemudian yang kedua ada hak dividen kumulatif. Merupakan hak pemegang saham preferen untuk menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya. Dan yang terakhir adalah hak preferen pada waktu likuidasi. Yaitu hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingin dengan saham biasa saat terjadi likuidasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliana. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan melanjutkan materi pertama yang tadi sudah dijelaskan mengenai apa itu saham, kemudian saham biasa dan saham preferen. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai saham treasury dan nilai buku. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu saya akan mulai dari saham treasury. Apa itu saham treasury? Jadi saham treasury adalah saham milik sebuah perusahaan yang sudah dikeluarkan atau beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan tersebut yang nantinya dapat dijual kembali. Nah, kita analogikan seperti misalnya di
sebuah toko baju. Nah, jadi toko tersebut menjual bajunya, kemudian membeli lagi dan menjual kembali. Nah, itulah seperti analogi mudahnya kita menganalogikan saham treasury tersebut. Nah, selanjutnya yaitu apa sih alasan sebuah perusahaan membeli sahamnya sendiri? Nah, jadi alasan emiten membeli kembali saham beredar yaitu di sini ada 5. Yang pertama yaitu untuk memberikan kepada manajer atau karyawan perusahaannya sebagai bonus dalam bentuk saham. Nah, yang kedua yaitu untuk meningkatkan volume perdagangan dengan harapan perusahaan tersebut mampu meningkatkan nilai pasarnya di pasar modal. Nah, sedangkan yang ketiga yaitu untuk memberikan sinyal kepada pasar bahwa harga saham perusahaan tersebut sedang rendah, sehingga para perusahaan tersebut ingin membeli kembali sahamnya untuk digunakan menguasai perusahaan lain. Nah, yang keempat yaitu mengurangi jumlah lembar saham yang tersedia agar untuk meningkatkan keuntungan atau menaikkan laba per lembarnya. Nah, sedangkan yang kelima yaitu untuk mengurangi jumlah saham yang beredar atau untuk memungkinkan perusahaan lain tidak bisa menguasai mayoritas saham dalam akuisisi perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu nilai buku. Nilai buku itu apa sih? Jadi nilai buku itu yaitu nilai aset yang tersisa setelah dikurangi kewajiban perusahaannya. Itu. Lanjut yaitu terkait nilai saham. Jadi nilai-nilai saham yang berkaitan dengan nilai buku yaitu yang pertama nilai nominal. Apa itu nilai nominal? Yaitu merupakan nilai wajib yang ditetapkan perusahaan untuk setiap lembar sahamnya. Kemudian yang kedua yaitu agio saham. Agio saham yaitu selisih harga yang diperoleh yang dibayarkan oleh investor kepada perusahaan dengan dikurangi harga nominalnya. Misalkan nilai nominal saham tersebut yaitu 5.000 dan kemudian saham dijual dengan 8.000 per lembarnya. Jadi agio sahamnya yaitu 3.000 per lembarnya. Mengapa 3.000 per lembarnya? Karena seperti rumusnya yang dikatakan tadi yaitu nilai saham yang dijual, jumlah saham yang dijual dikurangi dengan nilai nominalnya, itulah agio sahamnya. Kemudian nilai modalisator. Nah, nilai modalisator ini yaitu total yang dibayar oleh pemegang saham kepada perusahaan emiten atau jumlah total nilai nominal ditambah agio saham. Misalkan nilai nominal seperti tadi yaitu sebesar 5.000, kemudian harga jualnya sebesar 8.000 dan agio sahamnya 3.000. Jadi nilai modal yang harus disetor yaitu sebesar 8.000. Mengapa 8.000? Karena nilai nominal ditambah agio saham. Itulah mengapa modal yang harus disetor yaitu sebesar 8.000. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu laba ditahan. Laba ditahan yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham perusahaan tersebut, karena laba ditahan ini digunakan perusahaan untuk diinvestasikan kembali ke perusahaan sebagai sumber dana internalnya. Kemudian yang kelima yaitu nilai buku atau book value. Nah, book value ini yaitu di mana per lembar sahamnya menunjukkan nilai aktiva bersih. Karena aktiva bersih sama dengan total ekuitas pemegang saham, maka nilai buku per lembar saham adalah ekuitas dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Nah, di sini ada contoh yaitu pada tanggal 1 Januari anggap saja 2021. Jadi 1 Januari 2021 yaitu perusahaan mengeluarkan 8.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal yaitu 5.000, kemudian dengan harga 8.000. Nah, jadi modal saham biasa yaitu jumlah lembar saham yang dikeluarkan dikali dengan nilai nominal, berarti yaitu sebanyak 40 juta. Nah, sedangkan kas yang diterima yaitu jumlah saham yang dikeluarkan dikali dengan harganya yaitu 8.000 per lembar, sejumlah 8.000 lembar dikali dengan harganya yaitu 8.000. Jadi totalnya yaitu 64 juta. Nah, sedangkan agio saham biasa yaitu selisih harga. Jadi kas yang diterima dikurangi dengan modal saham biasa yaitu totalnya yaitu 24 juta.
Nah, selanjutnya contoh yang kedua, pada 1 September 2020 perusahaan membeli kembali nih saham biasa yang beredar sebagai saham treasury-nya sebanyak 100.000 lembar dengan harga pasarnya yaitu 15.000. Jadi saham treasury-nya yaitu 1.000 dikali 15.000, jadinya yaitu 15 juta. Nah, pada tanggal 1 Desember 2021 sebanyak 200 lembar saham treasury dijual kembali yaitu dengan harga 17.500 per lembarnya. Jadi modal saham treasury yaitu 200 lembar dikalikan dengan harga pasarnya yang 15.000. Jadi sama dengan 3 juta. Nah, kas yang diterima yaitu sebanyak 200 lembar yang dijual dikali dengan harga saham yang harga pasar di pasar modal yaitu 3.500.000. Jadi agio saham treasury yaitu kas yang diterima dikurangi dengan modal saham treasury sama dengan 500. Nah, pada tanggal 31 Desember 2021 saham treasury perusahaan adalah 800 lembar dengan nilai 12.000. Kenapa 800 lembar? Karena dari yang awal dia membeli 1.000 lembar dengan menjual 200 lembar. Itulah mengapa sisa 800 lembar. Nah, selanjutnya yaitu ini neracanya itu jumlah saham biasa yang beredar tersisa adalah 7.200 lembar. Nah, pada saat analoginya seperti yang tadi, ringkasannya seperti ini. Pada 1 Januari yaitu perusahaan menjual sebanyak 8.000 lembar. Kemudian pada 1 September perusahaan membeli kembali sahamnya sebanyak 1.000 lembar. Dan pada 1 Desember yaitu perusahaan menjual kembali sahamnya sebanyak 200 lembar. Nah, kita lanjut ke modal di store yang di bawah yaitu saham biasa yaitu nominalnya sebanyak 5.000 sebanyak 40 juta. Nah, total modal saham yang tadi yaitu 40 juta. Nah, tambahan modal di store yaitu agio saham biasa sebanyak 24, sedangkan agio saham treasury-nya yaitu 5.000 yang tadi. Jadi total tambahan modal di store yaitu sebanyak 24.500. Jadi total modal di store yaitu sebanyak 64.500. Sedangkan laba ditahan yaitu sebanyak 5.500. Nah, jadi total modal di store dan laba ditahan yaitu 70 juta. 70 juta dari mana? Yaitu dari 64.500 ditambah 5.500. Hasilnya yaitu 70 juta. Nah, saham treasury selanjutnya yaitu yang tersisa masih 800 lembar dikali dengan 15.000. Kenapa 15.000? Karena itu harga sahamnya di pasar modal. Nah, jadi 800 lembar dikali 15.000 sama dengan 12 juta. Jadi total ekuitas yaitu 70 juta dikurangi 12 juta sama dengan 58 juta. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Li Jumatul Aulia akan menyampaikan materi tentang nilai pasar saham. Nilai pasar saham atau market value adalah harga saham yang tertera pada bursa berdasarkan penetapan oleh pelaku pasar. Nilai pasar tersebut merupakan hasil dari permintaan dan penawaran saham terkait yang terjadi di bursa efek. Aspek pada nilai pasar saham. Yang pertama itu harga dasar terhadap nilai pasar. Di mana harga dasar ini dikenal sebagai harga pertama kali saat saham dilepas di pasar modal. Pada umumnya harga dasar memiliki kategori harga yang relatif rendah sehingga banyak menjadi incaran investor untuk memperoleh keuntungan yang lebih. Yang kedua, harga sekarang terhadap nilai pasar. Aspek harga sekarang menjadi salah satu unsur berpengaruh yang dipergunakan untuk membeli saham pada perusahaan. Pada umumnya, harga sekarang akan mengalami perubahan secara terus-menerus baik itu turun maupun naik
berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi perusahaan. Yang ketiga, aspek keuntungan terhadap nilai pasar. Aspek keuntungan didasarkan pada nominal laba yang diperoleh dari hasil operasional. Kemudian saya akan menjelaskan tentang nilai intrinsik. Nilai intrinsik atau nilai seharusnya disebutkan juga dengan nilai fundamental value. Analisis yang digunakan adalah analisis sekuritas fundamental dan analisis teknik. Analisis sekuritas fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan mengestimasikan nilai faktor-faktor fundamental. Nah, ini ada pendekatan fundamental. Pendekatan nilai sekarang, yakni nilai suatu saham diestimasikan dengan cara mengkapitalisasi pendapatan. Oleh sebab itu disebut capitalization income method. Yang kedua, pendekatan price earning ratio. Investor akan menghitung berapa kali multiplier nilai earning yang tercermin dalam harga suatu saham.